Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 sekalian? Semoga semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat masuk di pelajaran yang ketiga kali ini. Kira-kira apa judul yang akan kita pelajari kali ini? Ada yang sudah tahu? Ya, benar sekali. Judul yang akan kita pelajari yaitu Aku Anak Sholih. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja yuk kita masuk materinya ya. Nah, pertama-tama yuk kita amati gambar berikut ini. Kira-kira apa sih maksud dari gambar ini? Coba kita lihat yang kotak pertama. Gambar pertama ada seekor kambing dengan seorang perempuan. Nah, seorang perempuan itu sepertinya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang sudah memeras susu kambing. Beliau berkata, "Wah, susunya sedikit." Nah, setelah itu beliau pulang ke rumah, bertemu dengan anak perempuannya. Lalu mengatakan, "Nak, perahan susunya sedikit." Anaknya menjawab, "Tidak apa-apa, Bu." Lalu di gambar ketiga, ibunya berkata kembali, "Bagaimana ya, Nak? Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kita tambah saja dengan air. Bagaimana?" Lalu anaknya menjawab, "Jangan, Ibu." Nah, maksud dari gambar ini adalah bahwa ibu itu adalah seorang penjual susu kambing. Ketika itu beliau mendapatkan air susu kambingnya sedikit, lalu coba berkonsultasi, bertanya kepada anaknya, apakah mau jika air susunya itu ditambah air agar hasilnya menjadi banyak. Tapi anaknya menjawab, "Tidak, Ibu, jangan, Ibu." Anaknya lebih suka berbuat jujur daripada berbuat curang. Walaupun nantinya mendapatkan hasil yang banyak, tapi karena curang, nantinya dimurkai oleh Allah dan juga nantinya akan dijauhi oleh pelanggan. Anak-anak, kejujuran itu termasuk ciri-ciri anak yang sholih. Apakah kalian sudah tahu apa sih artinya sholih itu? Nah, sholih artinya adalah terhindar dari kerusakan atau keburukan. Lalu jika anak yang sholih, yaitu anak yang terhindar dari hal-hal yang bersifat buruk, khususnya dalam perilaku dan kepribadiannya. Dia selalu mengikuti aturan, tidak pernah berbuat jelek, dan intinya di sini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sekarang kita masuk ke ciri-ciri anak yang sholih yang kedua, yaitu amanah. Coba kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Kira-kira gambar apakah itu? Ya, gambar pertama ini ada beberapa anak atau siswa yang sedang membaca buku ya. Gambar yang kedua, ini ada anak-anak sedang bersih-bersih kelas. Ada yang mengangkat bangku, ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja ya. Dari gambar itu kita dapat mengerti arti dari amanah, yaitu bertanggung jawab atau terpercaya. Contohnya semisal kita diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru untuk belajar, maka kita melaksanakan dengan baik. Jika kita ditugaskan untuk membersihkan kelas, maka kita benar-benar membersihkan kelas dengan baik. Seperti itu ya. Tahukah kalian apa gelar yang diberikan oleh orang-orang Makkah kepada Nabi Muhammad karena sikap amanahnya? Ya, benar, gelarnya yaitu Al-Amin. Artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri anak yang sholih yang ketiga, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sekarang coba amati gambar berikut ini. Kira-kira apa maksud dari gambar itu? Ya, gambar itu menjelaskan ada seorang anak yang akan pergi sekolah
dia salim dulu ya, bersalaman dulu kepada ayahnya dan ibunya, berpamitan. Nah, selain itu, contoh-contoh sikap yang menunjukkan kita itu berbakti atau hormat kepada orang tua, di antaranya adalah yang pertama, patuh dan taat jika dinasehati. Dua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan orang tua. Nomor tiga, sanggup membantu orang tua di rumah sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, selalu ingat dengan mendoakannya. Bagaimana doa kepada orang tua? Ada yang sudah tahu? Bagus, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, seperti itu ya untuk doa kepada orang tua. Semuanya harus bisa ya. Selain 4 hal itu, masih banyak sekali ya untuk hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk hormat kita dan patuh kita kepada orang tua. Jadi kita harus selalu untuk membiasakan untuk patuh kepada orang tua kita. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat dari anak solih yaitu taat dan patuh kepada guru. Apa saja sih contoh taat dan patuh kepada guru? Yang pertama, saat bertemu dengan guru mengucapkan salam, lalu bersalaman atau salim ya, mencium tangannya. Yang kedua, ketika guru memberikan tugas, maka hendaknya kita selalu mengerjakan dan tidak bermalas-malasan. Yang ketiga, saat guru menjelaskan penjelasan pelajarannya di depan kelas, maka kita harus mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kita bergerak sendiri. Yang keempat, saat guru memberikan nasihat, maka kita dengarkan dan taati dengan baik. Lalu saat kita berbicara dengan guru, maka kita harus memakai kata-kata yang sopan, tidak boleh sama dengan temannya. Dan masih banyak lagi ya sikap-sikap dan contoh-contoh perilaku yang harus kita lakukan kepada seorang guru. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang solih yaitu santun dan menghargai teman. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa maksud dari gambar itu? Ya, di situ ada 2 orang laki-laki, anak laki-laki yang sedang bersalaman ya. Mereka menampakkan wajah yang berseri-seri satu sama lain. Artinya bahwa mereka saling menghargai, saling menyayangi antara sesama teman. Nah, ada pun beberapa contoh sikap yang baik atau santun terhadap sesama teman. Di antaranya yang pertama yaitu mengucapkan salam, lalu berwajah yang berseri-seri, yang ceria ketika bertemu dengan temannya, jangan cemberut. Yang kedua, berbicara dengan kata-kata yang baik, tidak terlalu keras ya, dan tidak menyakitkan hati teman. Yang ketiga, peduli terhadap kondisi teman dan menolongnya ketika mengalami kesulitan atau musibah. Yang keempat, berteman dengan tanpa pilih kasih, tidak membeda-bedakan. Yang kelima, tidak mencela atau berkata yang buruk. Yang keenam, rendah hati dan tidak suka sombong kepada temannya. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih ketika kita ditolong atau mendapatkan sesuatu dari teman kita. Yang kedelapan, kita minta maaf jika kita berbuat salah. Nah, itu ya salah satu contoh-contoh dari sikap santun kepada teman. Masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lain dari sikap santun dan baik kepada temannya. Maka kita harus selalu mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sudah masuk pada kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus menjadi anak-anak yang solih. Di antaranya harus memiliki sikap jujur, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan juga senang menghargai teman. Kesimpulan yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya adalah terpercaya, karena beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya ketika diberikan kepercayaan maupun tanggung jawab. Baik, sekian untuk pelajaran kita kali ini di bab Aku Anak Solih. Semoga apa yang kita pelajari semuanya dapat kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.